Om Swastiastu, berjumpa kembali di media pembelajaran kali ini. Nah, dengan materi yang akan Bapak bawakan yaitu sifat kimia. Nah, ini merupakan salah satu tugas akhir dari Kapita Selekta 1 IPA, yaitu dengan dosen pengempu mata kuliah S2 Kapita Selekta 1 IPA, yaitu Dr. Inyomantike MSI. Nah, izinkan pada kesempatan ini yang akan memaparkan materi terkait tugas akhir ini, yaitu sifat kimia. Nah, apa sih itu sifat kimia? Tentunya kalian sudah mengetahui atau sudah memahami. Nah, di mana itu sifat kimia? Itu merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, jadi sifat ini kita dapat kenali dari pengamatan yang kita lakukan maupun pengukuran terhadap perubahan kimia. Nah, sifat apa saja itu yang berhubungan dengan sifat kimia? Nah, ada beberapa sifat suatu zat yang berhubungan dengan sifat kimia, yaitu yang pertama adalah kestabilan. Nah, berikutnya adalah kereaktifan, yang ketiga daya ionisasi, yang keempat mudah terbakar, yang kelima busuk dan asam, yang keenam berkarat, yang ketujuh mudah meledak, dan yang terakhir adalah beracun. Nah, langsung saja Bapak akan memaparkan poin yang pertama, yaitu kestabilan. Nah, kestabilan ini maksudnya adalah sifat zat terhadap mudah tidaknya itu terurai oleh pengaruh panas atau listrik. Nah, contohnya seperti kalian lihat pada layar, di sini contohnya adalah air. Nah, pada suhu kamar, air itu akan bersifat stabil sebagai molekul H2O. Nah, saat H2O ini dielektrolisis dengan adanya arus listrik, nah maka H2O ini akan terurai menjadi gas hidrogen H2 dan gas oksigen. Nah, jadi seperti itu sifat kestabilan. Berikutnya, bagaimanakah sifat kereaktifan? Nah, seperti pada layar, kalian pastinya sudah tahu apa itu digambar. Nah, itu merupakan besi yang berkarat. Nah, ini berhubungan dengan kereaktifan. Nah, jadi kereaktifan itu adalah mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Nah, jadi pada gambar itu adalah besi. Nah, jadi besi itu mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara. Nah, dan bereaksi dengan air. Nah, sehingga besi akan mudah berkarat. Nah, jadi kereaktifannya itu besar sekali atau tinggi sekali. Nah, berikutnya adalah daya ionisasi. Nah, daya ionisasi ini adalah mudah tidaknya suatu zat itu akan mengalami ionisasi. Nah, proses ionisasi ini akan menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik saat dilarutkan dalam air. Nah, contohnya seperti pada gambar, di situ ada gambar garam, ada gambar gula pasir. Nah, jadi kedua zat ini dapat dibedakan dari daya ionisasinya ketika dilarutkan dalam air. Nah, jadi kalau garam dapur atau NaCl ini ketika dilarutkan dalam air, apa yang akan terjadi? Nah, garam dapur ini akan mengalami yang namanya ionisasi, di mana akan menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Nah, bagaimana dengan gula pasir? Nah, gula pasir atau sukrosa C12H22O11 ini tidak akan mengalami yang namanya ionisasi. Nah, tentunya kalian akan bertanya, apa sih itu ionisasi? Nah, jadi ionisasi itu adalah suatu proses untuk menghasilkan ion. Nah, jadi ion ini merupakan atom
atau gugus atom yang telah kehilangan beberapa elektronnya sehingga menjadi bermuatan positif atau namanya kation, dan atau memperoleh beberapa elektronnya sehingga bermuatan negatif atau yang namanya adalah anion. Nah, terjadinya ionisasi ini dapat dibuktikan dengan apa? Nah, tentunya ini dapat dibuktikan dengan yang namanya daya hantar arus listrik. Nah, jadi larutan garam dapur itu dapat menghantarkan arus listrik karena ion positifnya dan ion negatif dari NaCl tersebut. Sehingga bermuatan listrik dan bergerak bebas, sehingga kalau kita tes dengan indikator yaitu lampu, nah maka lampu itu akan menyala. Nah, sementara sukrosa atau gula pasir itu bagaimana? Nah, sukrosa atau gula pasir itu tidak akan mengalami yang namanya ionisasi, sehingga ia tidak akan dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga kalau kita tes dengan indikator, misalkan lampu, maka lampu tidak akan menyala. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya mudah terbakar. Nah, keterbakaran yaitu dapat tidaknya suatu zat terbakar. Nah, contohnya seperti pada gambar. Nah, di situ ada air dan ada bensin. Nah, intinya kedua zat itu sama-sama merupakan zat yang berwujud cair. Nah, namun apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kedua zat tersebut yaitu dari bau dan sifat keterbakarannya. Nah, kalian pasti sudah tahu atau sudah mengalami ya. Nah, bau antara bensin dengan air itu kira-kira sama enggak? Nah, pastinya kalian sudah tahu apa yang membedakan bau dari kedua zat tersebut. Nah, kalau bau bensin itu biasanya sangat khas sekali. Nah, sementara air itu cenderung tidak berbau. Nah, kecuali air yang kotor, nah mungkin saja bisa berbau ya. Tapi kalau airnya sudah bersih, jarang kita temukan air itu akan berbau. Nah, kemudian bensin itu akan mudah terbakar di udara apabila terkena api. Nah, sedangkan kalau air itu tidak dapat terbakar. Nah, bahkan di kondisi yang lainnya atau sebaliknya, air itu akan berfungsi sebagai pemadam api. Nah, jadi seperti itu sifat mudah terbakarnya dari sifat kimia. Nah, berikutnya busuk dan asam. Nah, kalian pasti menemukan atau mengalami dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan busuk dan asam. Nah, akibat terjadinya reaksi kimia dalam suatu makanan dan minuman, maka ini dapat mengakibatkan makanan dan minuman itu akan membusuk dan berubah rasanya menjadi asam. Nah, penyebab pembusukan pada makanan atau masakan ini tidak lain disebabkan oleh mikroorganisme, itu bisa berupa ragi, bisa berupa jamur atau bakteri. Nah, proses pembusukan ini nama lainnya apa? Nah, proses pembusukan ini nama lainnya adalah ontolosis, di mana ini disebabkan oleh zat yang terkandung dalam makanan itu sendiri dan adanya reaksi kimia antara zat yang dikandung dalam makanan dengan oksigen di udara. Nah, pembusukan makanan ini menyebabkan rusaknya nilai gizi, tekstur, dan rasa makanan. Nah, sehingga tidak layak untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena tentunya akan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, contohnya seperti yang kalian ketahui di gambar situ, nasi. Kalau kita biarkan berhari-hari, pasti nasi itu akan bereaksi dengan udara. Atau misalkan kita susu kita biarkan berhari-hari, tentunya pasti dia juga akan bereaksi dengan udara sehingga menjadi basi dan rasanya akan berubah. Nah, untuk menghindari proses pembusukan makanan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, baik itu menggunakan teknologi tinggi ataupun teknologi sederhana. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah pengawetan makanan, di mana pengawetan makanan ini merupakan upaya
menahan laju pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, biasanya masyarakat pada umumnya melakukan pengawetan makanan dengan cara apa? Pendinginan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, pemanisan, dan biasanya terakhir adalah pengasinan. Oke, itu sifat kimia yang berhubungan dengan busuk dan asam. Bagaimana yang berhubungan dengan berkarat? Nah, pada gambar kalian bisa melihat di situ benda-benda yang mudah sekali berkarat. Nah, sifat kimia berkarat atau korosi ini terjadi karena reaksi antara logam dan oksigen pada suatu benda. Nah, jadi benda berkarat itu disebabkan karena adanya reaksi yang menghasilkan zat jenis baru. Nah, korosi atau proses pengaratan ini merupakan suatu proses elektrokimia. Nah, di mana pada proses pengaratan ini besi atau nama ilmiahnya itu Fe bertindak sebagai pereduksi. Nah, sementara oksigen atau O2 itu akan terlarut dalam air dan bertindak sebagai pengoksidasi. Jadi, kita bisa menggolongkan benda mana yang termasuk mudah berkarat dan benda mana yang tidak mudah berkarat. Nah, contoh benda-benda yang mudah berkarat seperti logam, yaitu logam contohnya adalah besi atau seng. Nah, sementara benda yang tidak mudah berkarat itu contohnya plastik atau kaca. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar besi atau logam lainnya tidak mudah berkarat? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, diantaranya yang pertama, kita bisa melapisi besi atau logam lainnya dengan cat. Nah, dengan demikian korosi bisa kita minimalis. Ya, kita bisa meminimalkan. Ya, berikutnya yang kedua, kita bisa melakukan atau membuat logam dengan campuran yang serba sama atau homogen. Nah, ketika proses pembuatan atau produksi besi atau logam lainnya yang bisa kita lakukan di pabrik. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan pada permukaan logam itu kita bisa memberikan oli atau vaselin. Nah, yang keempat, bisa kita melakukan usaha dalam bentuk yaitu menghubungkan dengan logam aktif seperti magnesium. Nah, melalui kawat agar yang berkarat adalah magnesiumnya. Nah, hal ini bisa kita lakukan untuk mencegah berkarat pada tiang listrik, besi, atau baja. Nah, jadi magnesium ini bisa kita tanam tidak jauh dari tiang listrik sehingga tiang listrik itu terhindar yang namanya berkarat. Yang terakhir, usaha yang bisa kita lakukan adalah melakukan proses galvanisasi. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara melapisi logam besi dengan seng tipis atau timah. Berikutnya, sifat kimia yang ketujuh adalah mudah meledak. Nah, jadi interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat mudah meledak, seperti magnesium, uranium, dan natrium. Nah, ledakan ini adalah peningkatan dalam volume dan pengeluaran energi dengan cara berbahaya sekali. Biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi ya, dan menghasilkan gas. Nah, jadi sifat ledakan yang ada yang kita lihat di alam itu bisa yang bersifat alami, ada juga yang bersifat buatan. Nah, bagaimana contoh ledakan yang bersifat alami? Nah, kalian bisa melihat pada gambar, di situ ada yang namanya letusan gunung berapi. Nah, kemudian bagaimana contoh ledakan yang bersifat buatan? Nah, di situ pada gambar itu salah satunya adalah bom. Ya, oke. Sifat kimia yang terakhir yang Bapak akan bahas yaitu beracun. Nah, jadi terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun. Nah, antara lain insektisida, pestisida,
Berikutnya adalah fungisida, herbisida, dan rodentisida. Nah, jadi zat beracun tersebut biasanya digunakan manusia untuk membasmi hama. Nah, misalkan serangga ataupun tikus. Nah, bahan kimia beracun ini adalah bahan kimia yang dalam jumlah kecil bisa menimbulkan keracunan pada manusia. Nah, umumnya zat-zat beracun itu atau toksik itu masuk lewat pernapasan atau kulit lalu beredar ke seluruh tubuh atau organ-organ tertentu. Nah, jadi bisa juga zat-zat beracun tersebut berakumulasi. Nah, seperti dari golongan pestisida. Nah, biasanya di sini organoklorin, organofosfat, karbamat, dan arsenik. Nah, jadi itu sifat kimia yang beracun. Nah, ada beberapa contoh sifat kimia dari suatu materi yang kalian bisa lihat pada tabel. Nah, di sini ada 5 materi yang Bapak tampilkan. Yang pertama adalah air. Nah, bagaimanakah sifat kimia pada materi air? Nah, di situ tertera tidak dapat dibakar. Kemudian tidak bereaksi dengan udara dan minyak. Nah, terus bagaimana dengan besi? Nah, sifat kimia pada besi itu tidak dapat dibakar, bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk yang namanya korosi atau karat besi. Nah, berikutnya materi kertas. Nah, tentunya materi kertas ini sifat kimianya pastinya dapat dibakar. Kemudian tidak mungkin akan bereaksi dengan air. Nah, kemudian materi berikutnya adalah oksigen. Nah, sifat kimianya gimana? Pastinya ini dapat membakar materi lain. Kemudian ini tidak bereaksi dengan karbon dioksida CO2. Dan yang terakhir adalah garam dapur. Nah, jadi garam dapur ini sifat kimianya adalah tidak dapat dibakar dan tidak bereaksi dengan udara. Nah, jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait materi sifat kimia. Akhir kata, video pembelajaran kali ini Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya ya.